Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Romatul Munfarida, Yolanda Sabrina Salma, Yuli Asmiati, Dini Muktin Berlian, dan Ayu Kusuma akan mempresentasikan tentang dokumentasi setting konfigurasi VLAN perangkat switch sesuai dengan pilihan kelompok, yaitu switch jenis Cisco SF302 strip 08 MP8 port 10 sampai 100. Kemudian sebelum menjelaskan ke langkah-langkah konfigurasi, saya akan menjelaskan mengenai review atau keunggulan dari perangkat ini. Next. Sebentar. Keunggulan dari switch Cisco SF302 strip 08 MP 8 port 10 sampai 100 ini yang pertama yaitu memiliki fitur yang kuat, yang artinya seri ini mendukung kemampuan manajemen keamanan tingkat lanjut dan fitur jaringan yang diperlukan untuk mendukung layanan data, suara, keamanan, dan nirkabel kelas bisnis. Kemudian yang kedua yaitu IT Telepon Support, yang artinya jenis switch ini menyertakan kecerdasan QoS yang tertanam untuk memprioritaskan layanan yang sensitif terhadap penundaan seperti suara dan video. Kemudian menyederhanakan penyebaran komunikasi terpadu dan membantu memastikan kinerja jaringan yang konsisten untuk semua layanan. Misalnya, kemampuan VLAN, suara, otomatis memungkinkan kita menyambungkan telepon IP apapun. Kemudian, kemampuan manajemen jaringan tingkat lanjut. Nah, pada hal ini, dia memiliki fitur yaitu peruteran statis atau layer 3 beralih antar VLAN dan memiliki dukungan IPv6. Kemudian ada strong security. Nah, pada jenis switch ini memberikan tingkat keamanan yang tinggi dan memberi kita kontrol yang baik untuk melindungi jaringan kita dari pengguna yang tidak sah. Fitur keamanan lanjutan ini meliputi keamanan tertanam untuk melindungi data manajemen yang berpergian ke switch dan mengenkripsi komunikasi jaringan. Kemudian virtual LAN atau VLAN untuk memungkinkan kita menyediakan konektivitas internet untuk pengguna non-karyawan sambil mengisolasi layanan bisnis penting dari lalu lintas tamu. Kemudian selanjutnya yaitu konfigurasi, langsung ke langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh Yuli Asmiati. Oke, baik. Di sini yang step pertama adalah creating a text file. Langkah pertamanya, klik kanan pada desktop dan arahkan ke new di teks dokumen untuk pembuatan teks. Dalam dokumen ini, kami akan menggunakan sistem operasi Windows untuk mendemonstrasikan pembuatan file teks dan mengunggahnya ke saklar. Yang kedua, switch routing sebagai nama file. Beri nama file teks, konversi penamaan tidak akan menjadi masalah untuk file teks. Kemudian klik 2 kali file tersebut untuk mengeditnya. Dalam contoh ini kita menggunakan suite runs config sebagai nama file kita. Dan untuk step ketiga, di bawah ini adalah perintah yang diperlukan untuk mengisi file teks.
IP yang disertakan ini masing-masing dapat diganti dengan IP, subnet, dan gateway yang berlaku. File harus berisi sesuatu yang mirip dengan teks di bawah ini. Ada config T, enter global konfigurasi mode, dan int VLAN 1 untuk spesifikasi VLAN. Nomor IP address DHCP digunakan IP address dan perintah ini untuk melepaskan alamat IP yang diperoleh. Nomor IP address, gunakan IP address dari perintah ini untuk menghapus definisi alamat IP. Dan IP address 192.168.1.99, 255.255.255.0 digunakan perintah ini untuk menentukan alamat IP untuk antarmuka. Dan ada exit untuk keluar dari mode apapun dan membawa pengguna ke mode berikutnya yang lebih tinggi dalam hierarki mode CLI. Yang terakhir ada IP default gateway. Itu digunakan untuk menentukan gateway default atau perangkat. Step keempat, simpan file dengan menavigasikan ke file, lalu Ctrl S saja. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjut oleh Rohmatul Mufarida. Selanjutnya, proses upload file ke switch. Langkah-langkahnya yang pertama, masuk ke halaman konfigurasi web switch. Yang kedua, klik administration. Kemudian pilih file management. Kemudian file ke file operation. Terus, yang ketiga, di halaman operasi file, pilih update file. Pada destination file type, pilih running configuration. Pada copy method, pilih HTTP atau HTTPS. Kemudian, klik pada file name, klik browser, lalu pilih file yang akan diunggah. Kemudian akan dilanjutkan oleh Dini Mukti Berlian. Oke, pada sebelumnya kita terlebih dahulu mencari file yang akan diunggah. Kemudian file yang diunggah di sini terletak pada desktop. Kemudian klik file yang diunggah, klik open untuk membuka file teks. Next. Kemudian klik apply untuk mengupdate file ke konfigurasi yang sedang berjalan. Tampilan pada gambar merupakan file teks yang sedang diunggah ke konfigurasi yang sedang berjalan. Harap tunggu beberapa menit sebelum melanjutkan langkah berikutnya. Next. Setelah menunggu beberapa menit, saklar seharusnya memuat file konfigurasi saklar yang sedang berjalan. Buka browser dan masukkan alamat IP pada halaman. Contoh pada gambar tertulis bahwa alamat IP-nya yaitu 192.168.1.99. Jangan lupa perlu menyertakan https:// di depan alamat IP. Jika berhasil, halaman akan memuat peringatan, seperti pada gambar, yaitu peringatan potensi resiko keamanan. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Kusuma. Terus untuk langkah selanjutnya itu masuk ke halaman konfigurasi web saklar. Kemudian arahkan ke konfigurasi IP, lalu ke antarmuka IPv4. Terus lanjut
di tabel antarmuka IPv4 akan menampilkan alamat IP statis baru yang ditetapkan ke Saklar. Dalam contoh ini, kita dapat melihat bahwa alamat IP kita adalah 192.168.199 dengan jenis alamat IP statis. Selesai. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.